Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuwanisa Aisanafi selaku dosen dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, serta teman-teman dari kelas MJ102 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Seprima Alaika dari kelas MJ102, akan mempresentasikan hasil dari tugas struktur yang telah saya kerjakan dengan topik aplikasi fungsi kuadrat. Nah, di sini ada learning outcomes. Yang pertama, pengertian dan bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, kita akan mempelajari sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Yang ketiga, cara membentuk fungsi kuadrat. Dan yang terakhir ada pembahasan soal. Nah, di sini ada sedikit definisi dari fungsi kuadrat, yaitu fungsi polinomial dengan satu atau lebih variabel yang eksponen tertinggi variabelnya adalah 2. Kemudian di sini kita akan membahas apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini merupakan salah satu konsep fundamental dalam matematika yang banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Biasanya, fungsi kuadrat ini digunakan untuk menggambarkan hubungan yang melibatkan titik maksimum atau minimum, seperti misalnya keuntungan, biaya, pendapatan, ataupun output dari suatu produksi. Nah, fungsi kuadrat ini relatif mudah dianalisis dan diterapkan sehingga cocok untuk berbagai studi ekonomi tanpa memerlukan alat matematis yang terlalu kompleks. Grafik fungsi kuadrat ini biasanya berbentuk parabola yang bisa terbuka ke atas, bisa juga terbuka ke bawah. Nah, di sini ada bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini perlu diingat koefisien A itu menentukan arah parabola. Jika A lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A lebih kecil daripada 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Dan di sini ada sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Di sini ada titik puncak dan juga diskriminan. Nah, yang pertama ada titik puncak. Titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dapat dihitung menggunakan rumus XP sama dengan min B per 2A. Nah, dan nilai dari fungsi di titik tersebut adalah bisa didapatkan dari rumus YP sama dengan F dalam kurung XP. Nah, yang kedua di sini ada diskriminan. Diskriminan atau dapat disimbolkan dengan huruf D. Ini didapat dari persamaan kuadrat digunakan untuk menentukan jumlah dari akar-akar persamaan. Nah, rumusnya itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini ada tiga sifat dari diskriminan. Yang pertama itu jika D lebih besar daripada 0, maka dua akar berbeda. Dua akar berbeda akan membentuk grafik yang memotong sumbu X. Nah, di sini ada grafik yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Dan kedua grafik ini akan memotong di sumbu X. Ini jika D lebih besar daripada 0. Kemudian, jika D sama dengan 0, satu akar, maka satu akar atau ada akar kembar. Nah, di sini grafik jika D sama dengan 0, dia hanya menyinggung sumbu X. Dia akan bertempelan dengan sumbu X tanpa memotong sumbu X. Dia hanya menyinggung. Nah, ini jika D sama dengan 0. Nah, kemudian yang terakhir itu ada jika D lebih kecil daripada 0, maka tidak ada akar real. Tidak ada akar real, grafiknya itu dia akan memotong yang tidak akan memotong sumbu X. Dia di sini yang grafik terbuka ke atas dia akan di atas sumbu X dan yang terbuka ke bawah dia akan di bawah sumbu X. Nah, ini jika D lebih kecil daripada 0. Nah, di sini kemudian ada membentuk fungsi kuadrat. Terdapat tiga cara dalam pembentukan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu berdasarkan titik potong sumbu X. Yang kedua berdasarkan satu titik sembarang. Dan yang ketiga berdasarkan titik puncak. Oke, yang pertama di sini berdasarkan titik potong sumbu X. Jika diketahui akar-akar fungsi kuadrat, maka fungsi kuadrat dapat dituliskan sebagai Y sama dengan AX min X1 dikali X min X kuadrat. Nah, di sini ada contoh grafiknya.
ada X1 dan X2-nya. Ini kan diketahui X1, X2-nya, dan di sini ada titik sembarangnya. Ya, kemudian ada berdasarkan satu titik sembarang. Jika parabola menyinggung sumbu X di X1, X1 0, berarti memiliki akar ganda di X1. Bentuk faktornya itu Y sama dengan A dalam kurung X min X1 kuadrat. Nah, konstanta A ini dapat ditentukan menggunakan titik sembarang. Nah, berikut contohnya. Di sini ada X1-nya, dan di sini ada titik sembarangnya. Dan yang terakhir, itu ada berdasarkan titik puncak. Jika diketahui titik puncak atau vertex dari parabola misalnya X, P, Y, P, dan satu titik lainnya ada X dan Y yang dilalui oleh grafik, maka persamaan fungsi kuadrat dapat ditulis seperti Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, di sini ada XP, YP-nya, di sini juga kalau misalnya terbuka ke bawah dan terbuka ke atas, di sini dapat diketahui XP, YP-nya dapat diketahui. Nah, kemudian di sini ada contoh soal atau pembahasan soal. Di sini soal pertama, contoh soal pertama itu tentukan titik puncak dan buatlah grafik dari persamaan berikut. Nah, persamaannya itu ada fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kita pakai rumus titik puncak yang dari sifat-sifat fungsi kuadrat itu kita ambil yang titik puncak. Nah, di sini kan kita bisa cari ini nilai A. 2 itu nilai A-nya, B itu nilai nilai 4 min 4 itu nilai B-nya. Nah, di sini min B sama dengan min B dibagi 2A sama dengan min 4 per 2 kali 2 sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, kita di sini sudah mendapatkan nilai XP-nya, kemudian disubstitusikan ke rumus awal, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 1, YP sama dengan 2x, kita masukkan nilai satunya tadi, 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 1. Nah, dihasilkan YP-nya itu sama dengan min 1. Nah, bisa disimpulkan, titik puncak dari persamaan di atas itu adalah 1, min 1. Nah, berikut adalah grafiknya. Tadi kan dapat diketahui titik puncak dari persamaan di atas adalah 1, min 1. Satunya di sini, ini nilai satunya, nih, dan ini min satunya. Dan berarti di titik puncaknya di sini dan ini membentuk grafik atas. Dan di sini ada contoh soal nomor 2. Soalnya itu tentukan fungsi kuadrat dari titik min 3,0, 2 titik 0, 1, 10 serta buatkan grafik dari fungsi tersebut. Nah, di sini kita memakai rumus membentuk fungsi kuadrat berdasarkan titik sumbu X. Nah, di sini kan titik sumbu X-nya Y, rumusnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 kuadrat dikali dalam kurung X sama dengan min X kuadrat. Y sama dengan X min 3 dikali X min 2, A-nya jadi X plus A, Y sama dengan A dalam kurung X plus 3 dikali X min 2. Kemudian ini dikali silang, dapat dihasilkan Y sama dengan A, X kuadrat tambah 2X tambah 3X min 6. Nah, didapatkanlah persamaannya itu Y sama dengan A, X kuadrat plus X min 6. Kemudian disubstitusi menggunakan titik sembarang. Titik sembarangnya itu 1,10. Itu menggunakan titik sembarang 1,10. Nah, dari persamaan sebelumnya kan kita dapat Y sama dengan A dalam kurung X kuadrat plus X min 6. 10-nya kita masukin, 10 sama dengan 6 dalam kurung 1 kuadrat ditambah 1 min 6. 10 kuadrat sama dengan min 4A. A-nya jadi hasilnya A-nya adalah min 5 per 2. Kemudian bisa disubstitusikan ke persamaan awal. Y sama dengan A X kuadrat tambah X min 6. Y sama dengan min 5 per 2
dalam kurung X kuadrat plus X min 6. Y sama dengan ini kita kaliin min 5 per 2 X kuadrat ditambah min 5 per 2 X ditambah 16. Nah, dapat dihasilkan persamaannya adalah Y min 5 per 2 X kuadrat min 5 per 2 X plus 16. Kemudian di sini ada grafik dari fungsi persamaan tersebut. Nah, berikut adalah referensi dari materi yang saya buat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.